AST 1480 Veket, seorang wanita seperti Vixen. Tuan, maaf untuk ini. Kami perlu memeriksa undangan Anda, jadi mohon maafkan kami atas perlakuan kasar kami. Pria itu akhirnya tetap memutuskan untuk melakukan pemeriksaan. Apakah kamu mencurigaiku? King Sui dengan sengaja mengangkat suaranya. Tidak, Tuan, tolong jangan salah paham. Pria itu buru-buru menjelaskan. Tuan muda ketiga dari klan Ying akan menikah. Saya telah menerima undangan namun saya benar-benar dicurigai oleh orang lain. Karena ini masalahnya, saya mungkin juga pergi. Jika ada masalah, Anda memikul tanggung jawab sendiri. Setelah berbicara, King Sui langsung berbalik dan pergi. Tuan tunggu, ini kesalahan saya. Mohon terima permintaan maaf saya, dan silakan masuk ke kediaman. Pria itu buru-buru berlari mengejar King Sui dan dengan sopan mengantarnya ke kediaman. King Sui bahkan tidak melirik pria itu dan dia langsung masuk ke dalam. Dia tahu bahwa pria ini tidak mampu berjudi. Lebih jauh lagi, pernikahan adalah hal yang menguntungkan dan membahagiakan, jadi dia tidak bisa menanggung ketidaksenangan tamu penting. Halaman klan Ying sangat besar dan terbagi menjadi beberapa halaman yang lebih kecil. Dekorasi untuk acara yang menggembirakan ini dapat dilihat di mana-mana dan sudah ada banyak orang di sini. Untuk pernikahan di benua, orang terbiasa mengadakannya di luar ruangan agar lebih semarak. Hal-hal seperti memiliki arena pertempuran di pesta pernikahan sangat umum dan populer di sini. Menuju lebih dalam, King Sui bisa melihat gunung palsu, jembatan besar, danau dan kolam, hutan, dan taman di mana-mana. Di tempat di mana para tamu duduk, banyak meja bisa dilihat, dan sudah ada orang yang duduk dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Mereka saat ini dengan senang hati mengobrol tentang sesuatu. King Sui menyapu pandangannya ke seluruh tempat dan memilih lokasi untuk duduk. Ada makanan ringan seperti melon manis di atas meja tetapi saat ini, tidak ada tanda-tanda tuan muda ketiga dari klan Ying atau nyonya muda dari klan Ling. Kakak, apakah kamu sendirian? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Ada seorang pria muda yang duduk di seberang King Sui tersenyum padanya. Usia pemuda ini relatif mirip dengan King Sui atau hanya sedikit lebih tua. King Sui bisa merasakan bahwa kekuatannya tidak buruk. Dia seharusnya cukup kuat, kemungkinan dari klan yang luar biasa. Saudaraku, silakan duduk. Saya sendirian, jadi mengapa saudara juga sendirian? King Sui dengan sopan tersenyum. Saya tidak mau diganggu untuk duduk bersama dengan karakter-karakter keji itu. Saudaraku, ciri-cirimu tampak tidak seperti orang-orang di benua ini, asalmu dari mana? Pria muda itu dengan santai bertanya. Senyum muncul di wajah King Sui. Dia tahu bahwa pertanyaan pria ini pasti tidak sesantai yang dia pikirkan. Memikirkan kembali pelayan yang telah menghalangi masuknya di pintu, King Sui merasa bahwa pria ini pasti juga terkait dengan klan Ying. Saya dari negara Yanjiang. Saya ingin tahu dari mana saudara berasal. King Sui tersenyum. Pemuda itu juga tersenyum. Yanjiang, saya tidak tahu di mana itu dan saya harus minta maaf karena tidak tahu apa-apa. Saya dari Xia Besar. Bolehkah saya tahu nama kakak? King Sui. Bagaimana saya bisa memanggil Anda? Petik 2. Ying Tong. King Sui tersenyum. Dia tahu ini adalah nama tuan muda ketiga dari klan Ying. Pemuda ini tak lain adalah tokoh utama pernikahan hari ini. Mengapa sepertinya tidak ada yang ramah dengannya? Ini menyebabkan King Sui memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Apakah kamu merasa bingung mengapa tidak ada seorang pun di sampingku, meskipun itu adalah hari pernikahanku? Ying Tong tertawa. King Sui mengangguk. Karena tuan muda ketiga dari klan Ying adalah pemboros tidak berguna yang bahkan tidak memiliki satu poin pun yang bagus. Mereka yang lebih kuat dari saya memandang rendah saya. Mereka yang lebih lemah dariku mengabaikan keberadaanku. Saya tidak dapat diganggu untuk berpura-pura beradab dan karenanya, saya sendirian. Ying Tong tertawa mengejek diri sendiri. Apa? Saya pikir kemungkinan besar itu adalah tuan muda ketiga yang mengabaikan keberadaan orang lain, kan? King Sui tahu bahwa pemuda ini sangat kuat. Ada banyak orang yang disebut jenius yang tidak lebih dari tumpukan kotoran dibandingkan dengan tuan muda ini. Hari ini adalah hari pertama saya di kota ini. Maafkan saya karena langsung, tetapi saudara, apakah Anda berniat untuk melanjutkan pernikahan ini? King Sui menatap Ying Tong saat dia bertanya. Ying Tong melirik King Sui untuk waktu yang lama sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Membiarkan pelacur yang tidak bisa menikah dengan klan lain memanjat kepalaku. Jika saya bisa menahannya, saya mungkin juga bukan laki-laki. Petik 2. Seorang pria hebat tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Sebagai saudara, saya akan mendukung Anda secara alami. King Sui tersenyum. Terima kasih.
Kakak, untuk apa kamu di sini? Ying Tong memiliki ekspresi bingung di wajahnya ketika dia menanyakan pertanyaan ini. Aku di sini hanya untuk menenangkan hatiku. Saya di sini hanya untuk melihat-lihat, berkeliaran di jalan-jalan tanpa maksud atau tujuan. Secara kebetulan, saya mendengar tentang pernikahan Anda ketika saya berada di jalanan dan saya memutuskan untuk datang ke sini untuk makan gratis. King Sui dengan serius berbicara. Hahaha, oke aku akan percaya padamu. Setelah memulai beberapa saat, King Sui juga tersenyum. Kami benar-benar ditakdirkan. Anda adalah teman pertama saya di benua Haohan. Petik 2. Oi, Tuan muda ketiga kenapa kamu masih di sini? Kami mencari Anda tinggi dan rendah. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara kasar melayang ketika beberapa pria yang tampak agak muda berjalan mendekat. Tuan muda ketiga Ying, selamat telah menikahi istri yang baik. Seorang pria tampan yang tampak seperti sinar matahari tersenyum dengan nada mengejek dalam suaranya. Tatapannya dipenuhi dengan jejak belas kasihan saat dia menatap Ying Tong. Tuan Serigala berkata kamu harus memperlakukan Ling Fei dengan baik. Dia berharap Anda tidak akan membiarkannya menderita apapun dan memperlakukannya dengan sopan. Jika Anda berani menyentuhnya secara tidak tepat, Tuan Serigala mengatakan dia akan mematahkan barang Anda menjadi dua. Saat pria itu mengucapkan akhir kalimatnya, volume suaranya semakin pelan. King Sui mendengar semuanya di samping tetapi dia tetap diam. Sebelumnya, dia mendengar Yi Tong mengatakan bahwa Ling Yan ini adalah pelacur yang tidak bisa menikah dengan klan lain dan yang akan naik ke atas kepalanya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat betapa kejamnya dunia ini. Pengganggu benar-benar ada di mana-mana. Siapa Tuan Serigala? King Sui tidak tahu, tapi dia mungkin pasangan terlarang dari nyonya muda klan Ling. Apa orang yang jahat? Dia tidak ingin menikahi nyonya muda klan Ling tetapi dia tidak ingin pria lain menyentuhnya juga. Itu hanya seorang wanita. Meskipun telah memainkannya sebelumnya, dia sebenarnya masih sangat teritorial. Dari sini, orang bisa melihat bahwa wanita ini pasti memiliki pesona yang luar biasa. Serigala hitam memintamu untuk datang ke sini. Anda tidak lain hanyalah seekor anjing. Tidak perlu menjadi begitu sombong. Yi Tong bahkan tidak repot-repot meliriknya. Dia juga tidak marah dan malah bersikap tenang. Kamu, baik kulitmu telah mengeras. Karena hari ini adalah hari bahagiamu, aku akan membiarkan ini meluncur. Saya akan menunjukkan kepada Anda siapa bosnya setelah hari ini. Pria itu menggertakkan giginya sebelum tersenyum dingin. Tenang, Yi Tong dengan santai melambaikan tangannya. Pada saat ini, seorang pelayan mengirim beberapa anggur. Yi Tong tersenyum sambil membuka botol, menuangkan anggur untuknya dan King Sui. Mengingat kekuatan saudara, kamu tidak perlu takut pada mereka kan? King Sui mengangkat cangkir anggurnya dan menyentuhnya bersama dengan cangkir Yi Tong. Klan Ling dan klan Serigala Hitam lebih kuat dari klan Ying. Oleh karena itu, klan Ying hanya bisa menanggung ini sampai batasnya tercapai. Tapi tetap saja tidak berguna. Saya merasa karena tidak ada cara untuk menanggung hal-hal seperti ini, maka kita harus berjuang habis-habisan. Klan Ying kita juga tidak akan dimangsa dengan mudah oleh yang lain. Yi Tong menghabiskan anggurnya saat dia berbicara. King Sui tidak akrab dengan tempat ini. Dia hanya tahu bahwa tempat ini bernama Gritsia. Ada dinasti yang tak terhitung jumlahnya di benua Haohan, bersama dengan klan besar yang tak terhitung jumlahnya dan sekte yang kuat. Kemanapun Anda melihat, Anda dapat menemukan kekuatan independen. Tidak ada yang pernah berpikir untuk menyatukan benua Haohan karena itu tidak mungkin. Faktanya, tidak ada orang yang tahu persis seberapa luas benua Haohan, jadi bagaimana mereka bisa menyatukannya. Matahari sudah tinggi di langit, dan para tamu pada dasarnya telah tiba. Ying Tong berdiri dan tersenyum pada King Sui. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Setelah lelucon ini, mari kita mengobrol dengan lebih banyak anggur. Petik 2. Tentu, King Sui tersenyum sambil mengangguk. Orang-orang dari klan Ying keluar dan menyapa para tamu. Meskipun hari ini dikatakan sebagai hari perayaan untuk klan Ying dan klan Ling, King Sui tidak tahu bagaimana eselon atas kedua klan memandang masalah ini. Apakah mereka tahu tentang masalah antara junior? King Sui merasa bahwa, kemungkinan besar, mereka tahu tentang ini. Dia mendengar beberapa hal dari rumor sebelumnya dan setidaknya, klan Ying mengetahui situasi dengan nyonya muda Ling klan. Sayang sekali seseorang dari klan Ying menikahi wanita ini. Tetapi terkadang, pengorbanan diperlukan, dan hanya dengan pengorbanan seseorang dapat menukar umur panjang klannya. Pernikahan berjalan sangat lancar. King Sui juga akhirnya melihat nyonya muda klan Ling. Ling Fei adalah seorang wanita muda seperti rubah betina. Sosoknya sangat indah namun sepenuhnya cukup.
Pakaian apapun yang dikenakannya hanya semakin menonjolkan lekuk tubuhnya, mendorong dadanya ke atas dan menunjukkan lekuk pantatnya. Seseorang hanya bisa ngiler dengan keinginan saat dia melihatnya. Matanya memiliki kabut yang tidak bisa ditembus orang, tapi King Sui bisa melihat sedikit penghinaan di dalam, seperti dia tidak menghargai siapapun. King Sui merasa bahwa gadis ini semakin menarik. Ying Tong sudah dianggap ahli yang menyembunyikan keahliannya. Siapa yang mengira bahwa wanita muda ini adalah seseorang yang menyembunyikan keterampilannya lebih dalam. Benua Haohan memang tidak sederhana. Seni pesona Fixen. Wanita ini pasti telah berkultivasi dalam seni mantra Fixen dan telah mencapai tahap di mana dia bisa menimbulkan ilusi pada orang. Kulitnya murni dan putih seperti batu giok, hidungnya tampak bagus, dan bibir merah delima dengan senyum memesona melengkapi wajahnya. King Sui memikirkan King Han Ye. Wanita ini bisa dibandingkan dengannya. Tiba-tiba, dia memikirkan kembali kenangan yang dia miliki dengan King Han Ye. Sudah bertahun-tahun, dan dia bertanya-tanya apakah dia masih baik-baik saja. Meja King Sui sangat istimewa. Hanya ada satu orang di sana. Oleh karena itu sangat mencolok. Ketika Ying Tong membawa Ling Fei ke mejanya, King Sui berdiri untuk menyambut mereka. Kakak, apakah kamu menyukainya? King Sui mengangkat cangkir anggurnya dan tersenyum. Ying Tong mulai. Dia melirik wanita di sampingnya dengan serius dan merenung sejenak sebelum menjawab, ya. Dari matanya, King Sui menyadari bahwa Ying Tong benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak bisa menahan senyum, dia wanita yang baik, jadi perlakukan dia dengan baik kalau begitu. Ying Tong merasa sedikit bingung tetapi dia masih membalas dengan tersenyum, aku akan melakukannya. King Sui tidak peduli apakah Ying Tong mengerti arti kata-katanya atau tidak. Dia hanya tersenyum dan memanggang mereka. Ling Fei sangat ingin tahu saat dia melihat pria muda yang kesepian itu. Semakin dia menatapnya, semakin dia merasa terkejut. Dia tak terukur di matanya, seorang ahli sejati yang tampak begitu muda. Pernikahan ini begitu meriah, bagaimana mungkin tidak ada arena pertempuran? Setelah beberapa waktu, seseorang berdiri ketika dia berkomentar. Ya, tanpa memenangkan pertarungan di arena pertempuran, tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk menikahi Nyonya Muda Ling. Apakah baik bahwa kita tidak dapat memiliki kualifikasi untuk menikahinya, atau apakah menurut Anda kami bersedia? Orang-orang klan Ying hanya bisa menggerutu di dalam hati mereka. Jika semuanya diatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa bermain-main dengan Ling Fei sesuka mereka, semua pria di sini pasti akan lebih dari bersedia. Tetapi jika mereka harus mengambilnya sebagai istri, banyak yang akan langsung menolak prospek itu. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat memalukan. Tapi tidak peduli apa, klan Ling masih harus menemukan seseorang dari klan lain yang cukup berdiri untuknya. Jadi, Ying Tong menjadi orang yang jatuh. King Sui tahu bahwa Nyonya Muda Ling Clan memiliki reputasi ini karena seni kultivasi yang dia latih. Ini karena King Sui dapat dengan jelas mengatakan bahwa wanita yang memiliki reputasi promiskuous ini jelas masih perawan. Inilah mengapa King Sui menanyakan pertanyaan itu kepada Ying Tong sebelumnya. Sejak dia mengolah seni tanpa nama yang dia peroleh dari reruntuhan kuno selain keterampilan medisnya, dia dapat dengan jelas mengumpulkan beberapa informasi tentang wanita ini. Pada akhirnya, klan Ying secara alami menyetujui arena pertempuran. Meskipun orang-orang mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menikahi Nyonya Muda klan Ling jika dia tidak memenangkan pertarungan, itu hanyalah formalitas untuk membuat pernikahan ini lebih hidup. AST 1481 kebetulan. Dia adalah orang yang memperoleh warisan dari Dewa Pertempuran Rubah. Memiliki arena pertempuran selama pernikahan adalah kebiasaan yang populer. Klan Ling seharusnya berada di pihak penjaga, untuk melambangkan penjagaan Nyonya Muda dari klan Ling. Klan Ying, sebagai klan yang ingin menikahi Nyonya Muda klan Ling, harus mengirim orang untuk mengalahkan orang dari klan Ling yang menjaga platform pertempuran. Ini hanya formalitas, dan itu tidak akan mengubah fakta bahwa, pada akhirnya, Nyonya Muda dari klan Ling masih akan menikah dengan klan Ying. Itu juga bisa dianggap sebagai panggung pertunjukan bagi generasi muda klan. Stand arena pertempuran didirikan tidak jauh dan tingginya sekitar setengah pavilion, memungkinkan pemandangan yang bagus untuk penonton. Semua orang dengan bersemangat mengalihkan pandangan mereka ke arena. Orang yang naik arena pertama adalah seseorang dari generasi muda klan Ling. Dia masih sangat muda dan tampaknya menjadi bibit yang sangat baik. Saya Ling Ye dari klan Ling. Untuk putaran pertama pertempuran, izinkan saya untuk membangun hype untuk semua orang. Akankah ada saudara dari klan Ying yang maju untuk memenuhi tantanganku? Pria muda itu melirik sekelilingnya saat dia bertanya dengan sopan. Biarkan aku yang melakukannya. Namaku Ying Feng.
Sebuah suara muda terdengar saat seorang pria muda yang kuat muncul di arena dan mengumumkan namanya kepada semua orang. Mereka semua dari generasi muda. Mereka yang duduk di bawah berasal dari generasi yang lebih tua dan ini dianggap sangat normal. Untuk dua orang pertama yang naik, meskipun kekuatan tempur mereka tidak kuat, mereka melakukan pertarungan yang menarik satu sama lain. Itu tidak berarti bahwa harus ada ahli sejati yang bertarung agar pertempuran menjadi menarik untuk ditonton. Bahkan ketika orang lemah bertarung, selama semangat bertarung mereka ada di sana, itu masih bisa menyebabkan orang yang melihat merasakan aliran darah mereka. Kedua pemuda itu seimbang, dan pertarungan mereka sangat hidup. Akhirnya, junior klan Ying melakukan kesalahan yang ceroboh dan dirobohkan oleh lawannya. Setelah itu, beberapa generasi muda dari klan Ying naik secara berurutan. Mereka merobohkan beberapa dari klan Ling, dan kehilangan lebih banyak ronde sendiri. Segera setelah itu, lebih dari 10 orang telah bertarung di arena. Sekarang, ada seorang pemuda dari klan Ling di arena yang telah mengalahkan 4 anggota klan Ying. Menurut aturan, dia seharusnya turun tetapi dari penampilannya, pria ini sepertinya ingin tetap diam. King Sui memiliki ekspresi tertarik saat dia memandang pemuda di arena. Pemuda ini seharusnya seusianya, hanya sedikit lebih tua darinya dengan kultivasi di puncak martial Sein. Tidak mungkin di mana-mana memiliki dewa dan dewa palsu. Dari apa yang dilihat King Sui, orang-orang di sini paling banyak berada di level kaisar bela diri. Adapun junior, peak martial Sein sudah menjadi kultivasi tertinggi mereka. King Sui menatap pria dari klan Ying di kursi terdepan. Orang tua itu memiliki senyum tipis di wajahnya dan sedang mengobrol sambil tersenyum pada orang-orang di sekitarnya. Dia bahkan tidak repot-repot untuk melirik arena pertempuran. Ada orang tua lain dari klan Ling yang sedang berbicara dengan orang tua dari klan Ying. Namun, lelaki tua dari klan Ling sesekali melirik ke arena pertempuran sementara sedikit senyum terlihat di wajahnya. Sekarang, ada banyak orang yang menatap arena dengan penuh semangat. Semua orang bisa melihat bahwa orang-orang dari klan Ling bersenang-senang dengan mengorbankan klan Ying. Terlepas dari apa yang terjadi, semua orang harus mengikuti formalitas, tetapi klan Ling tampaknya tidak berniat untuk mengikuti aturan. Saya belum cukup berjuang. Aku ingin tahu apakah ada saudara dari klan Ying yang masih ingin bertarung. Jika tidak ada, mari kita akhiri pertempuran di sini. Pemuda dari klan Ling tertawa saat dia berdiri di arena. Adegan ini membuat semua orang mengerti. Bahkan jika klan Ling harus menikahi nyonya muda mereka dengan klan Ying, mereka harus mendominasi di arena pertempuran, menunjukkan kepada semua orang bahwa tidak ada seorang pun dari klan Ying yang cukup memenuhi syarat untuk membuat mereka kebobolan. Mengakhiri pertempuran. Bagaimana? Mungkinkah kalian mencoba untuk membangun dominasi Anda atau apakah Anda semua berpikir dua kali tentang pernikahan? Pada saat ini, suara Ying Tong melayang, terdengar sangat tenang. Pembuang klan Ying ini, tuan muda ketiga mereka Ying Tong benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu yang menyebabkan semua orang tercengang. Meskipun nada suaranya tenang, semua orang bisa mendengar niat pertempuran yang berapi-api dalam suaranya. Ying Tong, mungkinkah kamu ingin muncul? Biarkan saja berakhir, pernikahan sudah diatur. Semua ini hanya untuk menunjukkan bahwa Ling klan kita telah berhasil menjaga arena pertempuran. Sesederhana itu. Ling Sa adalah pemuda yang saat ini berada di peron. Dia menatap Ying Tong dengan jijik saat dia berbicara. Hahaha, kalian hanyalah sekelompok badut. Saat dia berbicara, Ying Tong muncul di arena pertempuran. Tindakan Ying Tong membuat banyak orang tercengang. Ini bahkan berlaku untuk klan Ying. Klan Ying tidak menyangka seperti dia tiba-tiba akan begitu mendominasi. Ini membuat banyak klan Ying bertanya-tanya apakah ini hal yang baik atau buruk. Kamu berani menghina Ling klanku. Bahkan jika aku membunuhmu, kamu telah membawa ini pada dirimu sendiri. Ling Sa dengan dingin menatap Ying Tong. Dalam perspektif Anda, klan Ling adalah yang terkuat. Tapi ada kalanya klan Ling tidak bisa melindungimu. Bodoh, bangunlah. Ying Tong maju menuju Ling Sa, dan jarak di antara mereka menyusut menjadi 10 meter. Mati. Ling Sa benar-benar marah, disebut bodoh oleh orang yang tidak berguna. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Seharusnya tidak apa-apa untuk membunuh Ying Tong sekarang, dan ada banyak orang dari klan Ling yang marah dan berteriak untuk kematian Ying Tong dari tribun penonton. Bunuh dia. Beraninya dia menghina Ling klanku. Menghina klan Ling saya. Hancurkan dia. Orang-orang ini pada dasarnya tidak peduli dengan perasaan klan Ying. Mereka hanya tahu bahwa klan Ling telah dihina sekarang, mengabaikan fakta bahwa tindakan mereka sebelumnya sombong. Mereka sebenarnya bahkan ingin mengabaikan aturan formal arena pertempuran, yang bahkan telah disarankan oleh klan Ling sendiri. Raut wajah lelaki tua dari klan Ying itu normal,
tetapi ekspresi wajah lelaki tua dari klan Ling itu sangat jelek untuk dilihat. Jika mereka membunuh Ying Tong, maka pernikahan hari ini, tetapi jika mereka tidak membunuh Ying Tong, klan Ling mereka akan kehilangan muka. Untuk sesaat, pria tua dari klan Ling memiliki ekspresi pucat. Saat ini, tidak ada yang hadir berbicara. Meskipun klan Ying tidak bisa dibandingkan dengan klan Ling, mereka adalah klan besar yang kuat juga. Terlepas dari pestanya, sebagian besar tamu yang hadir hari ini tidak mampu menyinggung orang lain. Lingsa meraung saat dia mengayunkan pedangnya ke arah Ying Tong dengan kecepatan tinggi, melepaskan kekuatannya di puncak martial Sein sepenuhnya. Peng! Yi Tong tidak menghindar, dan dia dengan santai merentangkan tangannya, meledakkan telapak tangannya langsung ke dada Lingsa. Lingsa seperti layang-layang dengan tali yang putus. Darah segar berceceran di udara saat dia terlempar dan terbanting keras ke tanah dengan luka yang sangat menyedihkan. Pada dasarnya, tidak mungkin dia bisa disembuhkan lagi. Aku bilang sebelum kamu sampah. Anda tidak lain hanyalah badut. Jika kamu terlalu sombong, kamu akan dipukul sampai mati seperti ini oleh orang-orang. Kata-kata Ying Tong terdengar dingin. Lingsa menatap Ying Tong dengan kemarahan dan penyesalan dalam tatapannya. Dia sangat enggan, tetapi pada saat berikutnya, luka-lukanya memakan korban saat dia menutup matanya dan meninggalkan dunia ini. Semua orang di pesta pernikahan itu tercengang. Lingsa adalah seorang jenius dari klan Ling, memiliki kultivasi di puncak martial Sein, hanya selangkah dari martial emperor. Namun, dia begitu mudah dibantai oleh Ying Tong hanya dengan satu gerakan. Tidak ada keraguan bahwa Ying Tong pasti memiliki basis kultivasi kaisar bela diri. Dia masih sangat muda namun dia sudah mencapai tingkat kaisar bela diri. Ini bukan hal yang paling penting. Yang penting adalah dia selalu disebut pemboros. Tetapi penampilan yang disebut pembuang, hari ini seolah-olah dia baru saja menamparkan keras semua orang yang hadir hari ini. Apa aku salah melihatnya? Tuan muda ketiga dari klan Ying membunuh Lingsa dengan satu gerakan. Semua orang pasti pernah merasakan bahwa mata mereka menjadi buruk. Saya selalu mengatakan bahwa dia sampah. Tapi sial, jika dia sampah, lalu apa orang lain? Saya bahkan memanggilnya sampah ke wajahnya. Jika dia ingin kembali saat itu, dia bisa saja sudah berkeringat. Kenyataan membuat semua orang terdiam. Tapi segera setelah itu, segalanya menjadi sangat bising. Berdiri di sana, Ying Tong tampak seperti pohon pinus yang kokoh, tegak dan kuat. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri di sana dengan kepala sedikit menunduk. Pada saat ini, suara riuh terdengar dari luar. Tuan Serigala ada di sini. Buat jalan, Tuan Serigala telah datang. King Sui menebak bahwa serigala tuan ini pastilah serigala hitam yang pernah dia dengar. Klan Serigala Hitam juga bisa dianggap sebagai klan hebat yang bahkan lebih kuat dari klan Ling. Biasanya, klan Serigala Hitam tidak akan benar-benar berinteraksi dengan klan Ling atau klan Ying. Nama asli Serigala Hitam adalah Heilang Liao. Dia tidak muda lagi. King Sui mulai sejenak ketika dia melihatnya. Dia adalah seorang pria parubaya berkulit gelap dan kekar, sama bugarnya dengan lembu. Matanya juga bersinar dengan cahaya kehijauan samar. Klan Serigala Hitam adalah klan yang memperoleh warisan Serigala Hitam. King Sui menggaruk kepalanya. Untuk apa Serigala Hitam ini datang ke sini? Karena tidak mungkin nyonya muda klan Ling bisa menikah dengan klan Serigala Hitamnya, apa yang ingin dia lakukan? Kemungkinan besar, orang ini harus menjadi korban juga. Dia pasti sangat puas dalam mimpinya. Seni pesona yang kuat dari nyonya muda Ling klan pasti telah memicu imajinasinya, membuatnya percaya bahwa dia sudah menjadi wanitanya. Meskipun dia selalu merasa ada sesuatu yang aneh dan ada perasaan ilusi ketika dia melakukan tindakan itu, dia tidak akan mencurigai kebenaran dari masalah ini. Jika dia tahu bahwa dia telah bercinta dengan bantal sepanjang malam, orang hanya bisa bertanya-tanya apakah dia batuk darah. Tapi paling tidak, dia merasa sangat puas dalam hal imajinasinya, karena dia tidak tahu dia telah dipermainkan. Master Wolf membawa lebih dari 100 ahli, dan terhuyung-huyung ke dasar arena sebelum menatap Ying Tong, yang masih berdiri di atasnya. Aku bisa memberimu kesempatan. Menyerahlah pada pernikahan ini. Suara Heilang Liao sangat berat dan kuat, sangat sumbang di telinga. Wanita ini adalah istri saya. Tidak peduli apakah dia baik atau buruk, mulai sekarang, dia milikku sendiri. Tidak ada gunanya tidak peduli siapa yang datang untuk menghentikan pernikahan ini. Ying Tong memiringkan kepalanya, matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, langsung menatap Heilang Liao. Heilang Liao sebenarnya mundur selangkah dari tatapannya. Ada ketakutan di wajahnya. Tatapan Ying Tong itu terlalu menakutkan, sangat aneh. Namun, King Sui tersenyum saat dia menonton. King Sui menanyakan pertanyaan itu sebelumnya,
dan memiliki minat yang tulus untuk memperlakukan Ying Tong sebagai teman dan saudara karena dia bisa merasakan aura yang akrab darinya. Aura dari Dewa Pertempuran. Dia pasti telah menerima warisan Dewa Pertempuran Rubah, dan inilah mengapa seorang pemboros bisa memiliki prestasi yang dia miliki hari ini. Orang-orang ini tidak tahu apa kekuatan Ying Tong, tapi King Sui tahu. Tidak sulit baginya untuk menghancurkan semuanya di sini. Klan Serigala Hitam hanyalah kentut di mata Ying Tong. Oleh karena itu, Ying Tong sekarang tidak lagi perlu menanggung penghinaan lebih lanjut. Dengan kekuatannya saat ini, orang-orang ini hanyalah semut di matanya. Ketika semut bertingkah sombong di depan manusia, manusia biasanya tidak punya perasaan. Namun, kali ini mereka bertindak terlalu jauh. Dia telah bertahan cukup lama dan mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk memberikan tamparan keras realitas ke wajah semua orang di sini. King Sui percaya bahwa Ying Tong pasti juga merasakan aura yang sama darinya. Dewa Pertempuran Rubah memiliki indera, penciuman, yang paling tajam. Sekarang, King Sui sangat santai, menikmati anggur dan pertunjukan di arena pertempuran. Dia sudah lama menjadi wanitaku. Kamu masih menginginkannya. Heilang Liao tiba-tiba tertawa gila. Ying Tong tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya terhadap Heilang Liao berubah menjadi lebih dingin dan lebih menyedihkan. Heilang Liao mencengkeram wajahnya saat dia terhuyung mundur beberapa langkah karena tidak percaya. Orang yang menamparkan Heilang Liao bukanlah Yi Tong, tapi Ling Fei. Saat ini, dia dengan dingin menatapnya, aku akan membiarkanmu memahami hal-hal dengan jelas sebelum kamu mati hari ini. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Catatan, Heilang, nama keluarga Serigala Hitam, secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai Serigala Hitam. AST 1482 menyukai seseorang hanya membutuhkan satu pandangan, tetapi jatuh cinta membutuhkan waktu seumur hidup. Setelah berbicara, wanita itu langsung melepaskan seni pesonanya. Sosoknya mulai memancarkan rahmat iblis. Awalnya, Heilang Liao masih berpikiran jernih tetapi sekarang, matanya mulai berkabut, sementara para penonton semua linglung. Mata Heilang Liao perlahan memerah. Tiba-tiba, dia menarik kemeja seorang pria muda di sampingnya, dan mendorong orang itu ke tanah, mulai mencium pria itu dengan ganas. Pria itu melakukan yang terbaik untuk melawan, tetapi kekuatannya lebih rendah daripada Heilang Liao. Pada awalnya, dia terpana dengan apa yang terjadi, tetapi sesaat kemudian, dia berjuang keras meskipun itu tidak berguna. Kemeja bagian atasnya tercabik-cabik saat Heilang Liao membelai tubuhnya. Tiba-tiba, Heilang Liao terbangun. Ketika dia menemukan dia mencium seorang pria, dia langsung muntah sebelum membanting telapak tangan, membunuh pria malang di bawahnya. Ada keheningan yang berat, begitu hening sehingga Anda bisa mendengar pin drop. Klan Ling dan klan Ying juga terpana oleh pemandangan ini. Ying Tong mengerti mengapa King Sui mengatakan bahwa wanita yang dinikahinya ini adalah wanita yang baik. Meskipun seni yang dipraktikkan wanita ini sedikit tidak biasa, itu masih merupakan teknik yang bagus. Tidak hanya itu, Heilang Liao lah yang telah memaksa Ling Fei, jadi tidak bisa dianggap bahwa dia salah saat melakukan ini. Orang-orang di sekitarnya juga mengetahui bahwa wanita ini bukan pelacur yang mereka kira. Selain itu, mereka memiliki jejak belas kasihan di mata mereka ketika mereka melihat Heilang Liao yang malang. Heilang Liao linglung. Sebelumnya, dia jelas berada di sebuah ruangan menikmati bercinta dengan Ling Fei. Seharusnya tidak ada kesalahan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah fantasinya? Dia bahkan belum memegang tangannya. Kamu membuat klan Serigala Hitamku kehilangan muka. Aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Heilang Liao dengan tajam memelototi Ling Fei dan Ying Tong. Hari ini, saya tidak ingin melihat pertumpahan darah lagi. Cepat dan pergi. Jangan membuatmu menyesali tindakanmu. Ying Tong menatap Heilang Liao saat dia berbicara. Heilang Liao benar-benar pria yang menyedihkan. Wanita adalah harimau. Semakin cantik dia, semakin kejam dia. Saat ini, ada keraguan di mata banyak orang yang menatap Ling Fei. Dia bisa dengan mudah bermain-main dengan pria. Jika apa yang terjadi pada Heilang Liao terjadi pada mereka, itu benar-benar akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kalian semua tunggu saja. Setelah berbicara, Heilang Liao lari dengan sedih. Aku hanya di atas sini. Apakah ada orang lain dari klan Ling yang masih ingin muncul? Mari kita tidak membatasi ini untuk junior, orang tua bisa naik juga. Ying Tong akan berada di sini, dengan tulus mencari bimbingan. Ying Tong berbicara dengan suara yang jelas, bergema di sekelilingnya. Secara alami tidak ada lagi generasi junior yang berani naik. Ying Tong bisa membunuh Ling Sa dengan satu serangan. Bahkan jika mereka lebih kuat dari Ling Sa,
naik akan sama saja dengan mencari penghinaan atas kemauan mereka sendiri. Kata-kata Ying Tong berarti bahwa dia menantang seluruh klan Ling. Tuan muda ketiga Ying benar-benar naga yang menyembunyikan kekuatannya. Biarkan orang tua ini bertukar beberapa pukulan denganmu. Saat suaranya memudar, seorang lelaki tua muncul di arena. Orang tua ini memiliki sosok kurus, dan dia tinggi dan kuat. Meskipun rambut dan janggutnya memiliki garis-garis putih, ekspresinya kemerahan, dalam warna merah jambu yang sehat. Silahkan, Ying Tong tidak memiliki ekspresi. Pria tua itu mengepalkan jarinya menjadi cakar, dilengkapi dengan sarung tinju yang bersinar dengan cahaya perak. Dia berubah menjadi bayangan, menerjang ke arah Ying Tong. Ying Tong dengan ringan menggelengkan kepalanya dan mengayunkan tubuhnya ke samping. Rubah melompat. Pada saat Ying Tong menghindar, satu tangannya berubah menjadi cakar rubah, meraih pergelangan tangan lelaki tua itu. Kecepatannya tidak terlalu cepat tetapi untuk beberapa alasan, lelaki tua itu gagal menghindar. Kaca. Pergelangan tangan pria tua itu patah. Siluet Ying Tong melintas dan melepaskan pukulan lain, mengarah ke bahu pria tua itu. Kaca. Pria tua itu tersungkur ke tanah. Meskipun hidupnya tidak dalam bahaya, basis kultivasinya telah lumpuh. Kali ini, semua orang sangat terkejut sekali lagi. Orang tua ini adalah Ling Hao, seorang ahli kaisar bela diri sejati. Namun, dia telah dilumpuhkan oleh Ying Tong hanya setelah beberapa pertukaran. Tidak ada tanda-tanda gerakan dari yang lain tetapi diskusi di bawah ini meletus dengan semangat. Menurut kalian, kekuatan apa yang dimiliki tuan muda ketiga dari klan Ying? Dia sangat kuat di usia yang begitu muda. Untuk berpikir bahwa dia biasanya akan melakukan tindakan pengecut. Inilah pria yang kuat. Jika itu aku tidak akan memiliki tingkat pengekangannya. Aku akan segera mengirim orang-orang yang mengejekku ke surga. Ya, jika bukan klan Ling yang memaksanya hari ini, kemungkinan besar dia akan melanjutkan tindakan sampahnya yang tidak berguna. Benar-benar tidak ada cara untuk membandingkannya dengan dia. Tuan muda ketiga dari klan Ying tidak ingin bersaing untuk posisi pemimpin klan Ying karena dia tidak menghargainya. Warisan keluarga ini tidak ada artinya di matanya. Karena dia telah mengungkapkan kekuatannya sekarang, dia kemungkinan besar memilih untuk pergi. Ya, perlakuan klan Ying terhadapnya benar-benar payah. Ibu yang paling menyayanginya juga sudah tidak ada lagi di sini. Wajah lelaki tua dari klan Ying tiba-tiba tidak tenang saat dia merasakan gelombang penyesalan yang dalam di hatinya. Karena orang lain bisa tahu, dia secara alami juga bisa. Seorang jenius dari klan Ying akan menghilang begitu saja. Dia enggan, tetapi perlakuan klan Ying terhadap Ying Tong benar-benar kejam. Ibu Ying Tong dianiaya sampai mati oleh wanita lain ayahnya. Meskipun Ying Tong telah menyebabkan para wanita itu mati, dia masih tidak bisa memaafkan ayahnya. Itu hanya beberapa wanita, tetapi pria parubaya itu mungkin bahkan tidak bisa mengaturnya. Sungguh sebuah kegagalan. Sebagai pemimpin klan saat ini, tidak mungkin bagi lelaki tua itu untuk bertanggung jawab atas segalanya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang jenius sejati akan lahir dari klan mereka dan bahwa jenius itu tidak lain adalah anak Ying Tong ini. Satu dari klan Ling telah meninggal sementara yang lain lumpuh. Namun mereka tidak mengatakan apa-apa dan ekspresi mereka pucat. Bagaimanapun, Ling Fei hanyalah putri angkat dari seorang penatua. Penatua itu sudah meninggal dan bagaimanapun juga, Ling Fei tidak pernah mengakui bahwa dia adalah bagian dari klan Ling. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menunjukkan kepada Anda semua jalan keluar? Saya menikahinya tetapi itu tidak ada hubungannya dengan klan Ling Anda. Ying Tong berbicara sambil menatap orang-orang dari klan Ling. Wajah klan Ling berganti-ganti antara warna hijau dan merah, tetapi karena mereka berada di wilayah klan Ying, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Setelah itu, mereka semua berangkat dengan kecepatan ekstrim. Wajah mereka semua telah dibuang. Setelah itu, Ying Tong menatap Ling Fei. Aku tidak tahu apa tujuan awalmu menikahiku. Tapi sekarang, saatnya bagi Anda untuk membuat pilihan. Wanita itu menatap aneh pada Ying Tong. Dia juga tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Setelah waktu yang lama dia kemudian perlahan berbicara, aku merasa sedikit menyesal sekarang. Bisakah kita membatalkan pernikahan? Tidak, Ying Tong tersenyum. Ling Fei cemberut dan memelototinya. Lalu kenapa kamu masih menanyakan pertanyaan itu? Aku harus memberimu kesempatan untuk membuat pilihan. Bukankah itu lebih tanpa pamrih? Ying Tong tertawa. Lalu apakah saya memiliki wewenang untuk membuat pilihan? Ketika kamu mengenakan gaun pengantin hari ini, kamu sudah membuat pilihan. Aku tidak peduli kamu wanita seperti apa. Aku ingin menikahimu. Bahkan jika Anda benar-benar sesuai dengan reputasi Anda, saya akan tetap menikahi Anda. Namun,
Anda tidak dapat memiliki hubungan eksternal mulai sekarang. Kapasitas Yingtong untuk bertahan tidak terlalu bagus. Lalu apakah kamu akan memperlakukanku dengan baik? Kamu adalah wanita yang baik. Saya akan. Kalimat ini sangat jelas. Jika Anda seorang istri yang berbudi luhur, saya secara alami akan memperlakukan Anda dengan baik. Lalu, apakah kamu menyukaiku? Ling Fei bertanya dengan serius. Menyukai seseorang hanya membutuhkan satu pandangan, tetapi mencintai seseorang membutuhkan seumur hidup. Aku hanya menyukaimu sekarang, tapi aku yakin aku akan jatuh cinta padamu. Yingtong menjawab dengan serius. Saya sangat senang mendengarnya. Wanita itu tersenyum. King Sui tidak menyangka Yingtong mengatakan hal yang klise. Dia membuat catatan mental untuk mengingatnya sehingga dia bisa menggunakannya sendiri di masa depan. Meskipun terdengar klise, itu mungkin perasaan Yingtong yang sebenarnya. Pernikahan berlanjut, dan ada banyak orang bahagia dan banyak orang tidak bahagia. Namun, Yingtong sekarang benar-benar sangat gembira. Banyak anggota klannya mengucapkan selamat dengan tulus. Tong petik terbalik semuanya sudah berakhir. Aku sudah tua, jadi klan Ying akan ditinggalkan di tanganmu. Orang tua itu melirik orang-orang di sekitarnya sambil tersenyum. Orang tua, tidak secepat itu. Saya masih memiliki hal-hal yang ingin saya lakukan. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Yingtong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tidak masalah kapan kamu kembali. Tempat ini adalah rumahmu. Orang tua itu menjawab. Saya memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Mungkin aku tidak akan menyelesaikannya bahkan ketika hidupku berakhir. Saya benar-benar tidak tahu kapan saya akan kembali. Saya akan segera pergi setelah hari ini. Orang tua, kalian berhati-hatilah. Jangan khawatir tentang klan Ling atau klan Serigala Hitam. Yingtong menyatakan. Bocah bau, kamu sangat mengesankan sekarang. Beraninya kau berbicara dengan orang tuamu seperti ini. Saya memerintahkan Anda untuk tetap di sini di klan Ying. Seorang pria parubaya yang akan memasuki usia tua berteriak keras. Siapa yang memintamu bicara? Orang tua itu bahkan tidak menunggu Yingtong menjawab saat dia meraung pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu tidak lain adalah ayah Yingtong. Biasanya, dia tidak peduli dengan Yingtong dan pada kenyataannya, dia hampir lupa bahwa dia memiliki seorang anak yang sia-sia. Sekarang, dia ingin berbicara dalam kapasitas ayahnya, tetapi apakah dia masih memenuhi syarat untuk melakukannya? Masih ingat ibu? Jika kamu bisa membuat ibu hidup kembali, teriaklah padaku sesukamu. Yingtong menarik Ling Fei saat dia berjalan menuju King Sui. Hai, aku benar-benar ingin menamparmu sampai mati dengan satu pukulan. Pria parubaya itu menghela nafas. Titik. Meja King Sui hanya membuatnya duduk sendirian. Ketika Yingtong dan Ling Fei datang, yang lain kemudian memperhatikan ini. Sebelumnya, Yingtong justru mengobrol dengan pemuda ini sebelum pernikahannya. Terima kasih. Yingtong tertawa saat dia melihat King Sui. Ling Fei juga tersenyum. Saya merasa ini terlalu kebetulan. Hari ini adalah hari pertama saya datang ke benua Haohan dan saya sudah bertemu penerus Dewa Pertempuran Rubah. King Sui tersenyum. Ini adalah hari pertama kamu datang ke benua Haohan. Yingtong menatap King Sui dengan heran. Orang harus tahu bahwa lokasi ini tidak berada di dekat perbatasan benua Haohan. Itu bisa dianggap sebagai wilayah pusat inti. Binatang iblis tipe terbang apa yang begitu kuat sehingga bisa melakukan perjalanan sejauh ini? Iya, saya memiliki beberapa metode khusus saya sendiri. Petik 2. Apakah kamu mendapatkan warisan Dewa Pertempuran Emas atau kamu keturunannya? Yingtong tersenyum saat dia mengisi cangkir anggur untuk mereka bertiga. Aku sama denganmu. Ketika Anda mendapatkan warisan, apakah Dewa Pertempuran Rubah memiliki keinginan terakhir? King Sui mengangkat cangkir anggurnya dan memanggang mereka berdua saat dia bertanya. Dewa meminta saya membantu membuat Dewa Pertempuran kembali ke kejayaan mereka sebelumnya. Namun, bahkan dengan kami berdua, masih tidak mungkin untuk mencapai itu. Di benua Haohan saya, ada banyak Raja Iblis dan Iblis. Kami membutuhkan lebih banyak orang. Yingtong menjawab. Aku sudah menemukan penerus Dewa Pertempuran Pedang Naga. Kamu benar, hal ini akan membutuhkan waktu yang lama. Untuk saat ini, mari kita cari lebih banyak penerus Dewa Pertempuran sebelum kita berkumpul dan mendiskusikan bagaimana menghadapi orang-orang itu. AST 1483 Dinasti Domain S, Dinasti Dewa Pohon, Kekuatan Dewa Palsu. 3 hari berlalu dalam sekejap dan upacara pernikahan agung klan Yin juga telah berakhir. Melalui perbuatan terakhir Yintong selama 3 hari terakhir, dia telah menjamin kelangsungan hidup klan Yin di daerah ini. Sungguh kebetulan perjalanan ini, pikir King Sui. Saat berdiri,
Area itu sudah sangat kuat dibandingkan, mereka memiliki ranah kultivasi kaisar bela diri yang ada. Di benua Haohan, tingkat yang tak tertandingi adalah simbolisme yang cukup dari wilayah yang sangat kuat. Dinasti Xia hebat. Ini adalah negara Xia besar dinasti Xia. Meskipun tidak seperti ibu kota, itu masih dianggap sebagai kota tingkat kedua. Di atasnya ada kota tingkat pertama dan ibu kota, dalam dinasti Xia besar, ada banyak daerah yang lebih kuat dari negara Xia besar. Dinasti Xia besar memiliki wilayah yang sangat besar, namun dinasti seperti itu di benua Haohan tidak signifikan, seperti tetesan belaka di lautan yang tak terbatas. Namun, karena warisan dinasti Xia besar yang bertahan selama ini di benua Haohan, pasti ada alasan bagus. King Sui tinggal di sana selama 3 hari di bawah topeng ketenangan bahkan ketika insiden tertentu telah terjadi tanpa sepengetahuan orang lain. Yin Tong melakukan semua yang dia bisa dalam kekuatannya, dan setelah itu diselesaikan, King Sui, Yin Yong, dan Ling Fei akan berangkat dari dinasti. Terlepas dari permohonan berulang-ulang klan Yin agar Yin Tong tetap tinggal, pikirannya telah ditetapkan untuk pergi, dengan atau tanpa kehadiran King Sui. Itu adalah keputusan yang telah lama dibuat, meskipun harus diakui, penampilan King Sui mungkin sedikit mengubah keadaan. Ketiganya mengendarai gajah naga sisik emas King Sui. Terlepas dari kenyataan bahwa Yin Tong telah memperoleh warisan dewa pertempuran, dia tidak memiliki tunggangan yang sangat bagus dan yang dia miliki tidak bisa lagi mengikutinya. Menemukan mount yang kompatibel juga terbukti menjadi tugas yang sulit. Saudaraku, ini adalah pertama kalinya saya di benua Haohan. Mengapa tidak berbagi pengetahuan umum dengan saya? Ketiganya duduk di belakang gajah naga sisik emas. Sebenarnya, akal sehat berlaku kemanapun Anda pergi, ini adalah hukum rimba, Anda akan membutuhkan kekuatan. Saya tahu bahwa Anda memahami ini lebih baik daripada saya. Itu hanya lebih menonjol di benua Haohan. Benua Haohan terlalu luas dalam geografi, dinasti dan sekte berbaur, beberapa bahkan membentuk aliansi, dan sebagai hasilnya, mereka tidak bermusuhan. Yin Tong menjawab dengan acuh tak acuh. Jelas bahwa mengekspresikan dirinya bukanlah keahliannya. King Sui tertawa. Terlepas dari kekuatan dinasti Xia besar, kekuatan apa lagi yang dimiliki generasi ini? Di mana tempat yang bagus untuk dikunjungi? Apa rencanamu, kakak? Di luar dinasti Xia besar, ada domain es dan dinasti Dewa Pohon, keduanya cukup kuat. Ada kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya di generasi dinasti kecil ini, tetapi mereka masih belum cukup untuk membuat gelombang, selain dari beberapa master yang menyembunyikan diri. Ada pepatah terkenal di benua Han Hao, berbaringlah sebisa mungkin, jalani hidup dengan ketenangan pikiran. Yin Tong berkata sambil tersenyum. Meskipun berada di benua Haohan, jika bukan karena pengetahuan tentang Sekte Abadi 5 Harimau, King Sui mungkin masih percaya bahwa dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dengan cara yang sama, dengan realisasi keberadaan mereka muncul pengakuan tak terucapkan bahwa jalan kultivasinya tetap tak berujung. Di benua Haohan, seseorang mungkin tidak pernah mendengar sekte sekuat 5 harimau abadi dalam hidupnya. Mengingat wilayah geografis yang luas, mereka yang memiliki kemampuan seperti itu memiliki kecenderungan untuk tetap bersembunyi, orang-orang yang mampu memilih untuk mundur dari gejolak dunia. Kekuatan sebenarnya terletak di jalan-jalan di mana naga bersembunyi dan harimau berjongkok, dan hanya talenta terbaik yang bersembunyi di dalam rezim. Oleh karena itu, kekuatan kuat ini ada, meskipun sebagian besar hanya melalui dinasti dan sekte. Apakah dinasti Domain Es dan dinasti Dewa Pohon kuat? King Sui tidak bertanya tentang sekte abadi 5 harimau. Dia tahu bahwa Yin Tong tidak sadar dan dia juga tidak akan memiliki dirinya sendiri, jika dia tidak mendengarnya hanya karena kebetulan. Sepotong berita sudah cukup untuk mengubah mentalitas seseorang. Jika King Sui tidak mengetahuinya sebelumnya, maka menurut perhitungannya, dia hanya akan mengetahuinya pada saat dia bertemu dengan beberapa rintangan, atau bahkan mungkin jauh lebih lambat dari itu. Ketika seseorang telah tumbuh ke tingkat yang sama seperti yang dimiliki King Sui, dia akan menjadi puas diri secara tidak sadar, terutama sekarang setelah dia mendapatkan Hell Knight Marebis. King Sui merasa kuat, mungkin dia bisa melindungi dirinya sendiri bahkan di dalam alam dewa palsu. Ini harus baik-baik saja. Namun, di hadapan dewa, dia membayangkan bahwa dia masih akan terbunuh seketika. Itulah mengapa satu kalimat itu cukup untuk menjernihkan pikiran King Sui, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang diri Anda, jika tidak, Anda akan mengambil risiko tetap stagnan selama seumur hidup setelah Anda kehilangan arah. Masalahnya terletak pada pola pikir Anda, melalui ketekunan, Anda akan dapat menyelesaikan tugas yang ada, tetapi saat Anda mengendurkan usaha Anda, maka tidak mungkin hal itu dilakukan. Dinasti Domain Es dan dinasti Dewa Pohon dianggap yang terkuat di daerah ini.
Dari sini ke benua Dancing Phoenix dan benua naga melonjak di dekatnya, generasi ini pasti dianggap sebagai kehadiran yang kuat dan yang terbaik. Yintong berbicara setelah beberapa pemikiran. Apa yang terkuat? Apakah kakak tahu? King Sui sangat prihatin tentang ini. Itu seharusnya dewa palsu puncak, mereka telah mengalami 10 putaran kesengsaraan dewa palsu, bahkan mungkin lebih. Petik 2. Kesengsaraan dewa palsu juga akan muncul pada tahap selanjutnya, terutama antara dewa palsu tingkat 10 dan dewa palsu puncak, jumlah dan kesulitan kesengsaraan dewa palsu sebanding dengan kekuatan yang ditunjukkan. King Sui juga tidak tahu tentang tingkat kekuatan dewa palsu puncak. Dia tidak yakin akan keakuratannya jika dia mendasarkannya pada kesimpulan sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa informasi tentang dewa palsu kelas 10 itu benar. Sama dengan. Dewa palsu tingkat 5 sama dengan 16 juta matahari. Tingkat 6 dewa palsu sama dengan 32 juta matahari. Kelas 7 dewa palsu sama dengan 64 juta matahari. Kelas 8 dewa palsu sama dengan 128 juta matahari. Dewa palsu tingkat 9 sama dengan 256 juta matahari. Tingkat 10 dewa palsu sama dengan lebih dari 500 juta matahari. Sama dengan. Seseorang harus menembus dewa palsu kelas 10 untuk mencapai alam dewa palsu puncak, meskipun King Sui tidak yakin tentang perbedaan di antara mereka. Setelah dewa palsu tingkat 5, satu-satunya cara untuk maju adalah kekuatan seseorang untuk mencapai tahap berikutnya yang sesuai. Untuk lebih spesifiknya, 516 juta yang adalah kekuatan sebenarnya yang dibutuhkan untuk dewa palsu kelas 10. Adapun pencapaian dewa palsu puncak, prasyaratnya tetap tidak diketahui, butuh kekuatan 2 kali lebih banyak untuk mencapai tingkat berikutnya untuk nilai sebelumnya, jadi secara teoritis itu setidaknya merupakan persyaratan minimal. Meski begitu, ada perbedaan antara yang lemah dan yang kuat bahkan dalam jajaran dewa palsu puncak. King Sui menyadari bahwa dia hanya akan menderita pukulan di panggung dewa palsu. Sungguh melegakan bahwa dia memiliki Paragon Golden Armor. Dipasangkan dengan Hell Knight Mare Beast-nya, King Sui berpikir bahwa mungkin dia akan mampu menahan pukulan, asalkan bukan dewa palsu puncak yang paling menakutkan dari semuanya yang mampu memanfaatkan teknik surgawi pembunuhan pasti, jika tidak, pandangannya tidak akan berubah, terlihat terlalu bagus. King Sui merasa lebih nyaman dengan pemikiran itu masih fakta bahwa dia kuat. Selain itu, lawan tangguh seperti itu tidak datang dengan mudah dan dia tidak seberuntung itu, kan? Mari kita lihat kota utama dinasti Xia besar, itu seharusnya lebih cocok untuk kita di sana. Yintong memandang King Sui sambil tersenyum. Dibandingkan dengan King Sui, kekuatan Yintong jauh lebih lemah. Mungkin itu karena dia sudah lama tidak memiliki warisan dewa pertempuran rubah. Meskipun demikian, dia berada pada kekuatan dewa palsu kelas 7 sekarang. Untuk menerima warisan dewa pertempuran itu luar biasa dan dia hanya mengalami kesengsaraan dewa palsu 2 kali. Tidak ada dalam hidup yang mutlak, pepatah seperti itu biasanya diterapkan pada orang biasa. Meskipun beberapa mungkin tidak pernah melalui kesengsaraan dewa palsu, yang lain mungkin harus menjalani beberapa putaran. Terlepas dari itu, akan selalu ada pro dan kontra, bermuara pada masalah perspektif. Setiap kesengsaraan dewa palsu mirip dengan pertemuan dengan kematian. Proporsional dengan kemungkinan kematian adalah peningkatan kekuatan yang dihasilkan jika selesai. Rombongan 3 orang berbicara banyak saat mereka bepergian, dan akhirnya topik itu sampai pada Ling Fei. Sementara perbedaan kekuatan antara dia dan 2 lainnya sangat drastis, itu adalah seni mantra dan serangkaian gerakan mistis dan teknik racun yang memungkinkannya bertarung dengan banyak orang lain yang melebihi tingkat kekuatannya. Jika ada yang menyadari sejauh mana kemampuannya yang sebenarnya, bahkan mereka yang beberapa kali lebih kuat tidak akan berani bertarung dengannya. Ini berlaku untuk pria khususnya, karena pesonanya yang memesona saja sudah cukup untuk membutakan mereka. Menjerit. Tiba-tiba, teriakan tajam seekor burung terdengar dari depan. Menjerit. Alis King Sui berkerut pada selusin tangisan yang mengikutinya, ini bukan tangisan seekor unggas, dia menyimpulkan, meskipun tidak ada yang bisa dilihat dengan awan menutupi jarak dan menghalangi pandangan mereka. Mereka segera melihat apa itu, kawanan 30, bulu emas mahkota yang sangat besar. The Chronid Golden Feather adalah jenis unggas perkasa, dan dapat dianggap sebagai spesies peninggalan yang umum. Selain itu, dengan penampilan cantik mereka dianggap sebagai simbol status. Meski dihormati, penunggangnya belum tentu kuat. Tentu saja, ada juga pembangkit tenaga listrik yang mengendarai unggas seperti itu. Gajah naga sisik emas King Sui, dengan tekanan spiritualnya yang luar biasa, sangat mencolok dan tetap berdampak visual. Jeritan itu tidak menyenangkan atau tidak menyenangkan di telinga. Segera,
Unggas ini bubar, samar-samar menunjukkan niat untuk mengepung gajah naga sisik emas. King Sui bisa dengan jelas melihat orang-orang yang mengendarai Kronit Golden Feather sekarang, ada dari kedua jenis kelamin, meskipun mayoritas masih laki-laki muda, dengan dua orang tua di perusahaan mereka. Mereka yang berada di belakang kemungkinan besar bertanggung jawab atas perlindungan orang-orang ini. Mengaum. Jika bukan karena pengekangan King Sui yang mengikuti teriakan gajah naga sisik emas, dia membayangkan itu akan bergegas ke arah mereka dengan sendirinya. Bagaimanapun juga, binatang pertempuran surga dan bumi masih agresif. Kelompok kira-kira 30 memang mengepung King Sui dan teman-temannya. Sudah 6 bulan sejak mereka meninggalkan klan Yin. Menyaksikan salah satu unggas memancarkan kepahlawanan yang luar biasa, King Sui bertanya-tanya apa yang direncanakan kelompok itu. Saudaraku, lihat betapa mengesankannya perjalanan itu. Pria akan terlihat lebih maskulin jika memakainya, jadi mengapa Anda tidak memintanya untuk memberikannya kepada Anda? King Sui mendengar suara yang terdengar manis berbicara. Tertegun, King Sui melihat ke arah sumber suara hanya untuk melihat seorang wanita yang relatif muda, tampak menyenangkan dan energik. Hanya dengan satu pandangan, jelas bahwa dia adalah wanita dengan perawatan tinggi. Di samping wanita itu ada seorang pria besar kekar mengenakan pakaian bordir, memberinya aura keanggunan. Namun, dia memiliki aura yang luar biasa, meskipun persepsi ini subjektif dengan setiap perbandingan. Bagaimanapun, pada usia ini, dia bisa dianggap sebagai salah satu orang yang disukai dewa. Alih-alih mengindahkan kata-kata wanita itu, pria itu hanya memperhatikan King Sui dan gajah naga sisik emas dengan penuh minat, mau tidak mau merasakan aura kuat yang memancar darinya, makhluk seperti itu tidak bisa diambil semudah itu. Kendaraanmu dan kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan tunggangan kita pun terintimidasi, kata pria itu dengan hangat. King Sui tidak mengharapkan kata-kata seperti itu dari pria itu. Sambil tertawa, dia menjawab, saya hanya ingin tahu mengapa kami dihentikan. Ini adalah wilayah si klan, tidak diperbolehkan melewatinya. Siapapun yang ingin melewatinya harus meninggalkan sedikit souvenir. Pria itu memberi tahu dengan lembut. King Sui melihat ke arah Yin Tong dan menyaksikan ekspresi masamnya. Pada saat itu, King Sui merasakan kebenaran dalam kata-kata pihak lain. King Sui, ini terlintas di pikiranku sebelumnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa klan Si adalah salah satu yang terkuat di dinasti Xia besar. Ini pasti wilayah udara Si klan sendiri, mereka tidak akan mengizinkan orang biasa untuk melewatinya. Bahkan unggas yang terbang akan tertembak jatuh. AST 1484 Istana Kerajaan Xia, pengunjung penginapan, dia juga tahu seni penyembuhan. Setelah mendengar kata-kata Yin Tong, King Sui tidak berpikir pihak lain sengaja mempersulit, seharusnya tidak, jadi dia tersenyum dan melanjutkan. Kami pendatang baru. Apa yang Anda katakan tentang kami pergi sekarang? Tidak perlu membuat semua orang kesal karena masalah kecil seperti itu, kan? Masalah kecil. Apakah ini masalah kecil? Pria lain di samping mantan pria kekar itu mengejek King Sui. Apakah masalah ini akan membawa efek buruk pada klan Si jika tidak? King Sui tertawa dan menyaksikan ekspresi di mata mereka mulai berubah apatis. Ini bukan bagaimana kekuasaan harus ditangani. Kekuasaan bukan tentang menggambar tanda di wilayah dan melarang siapapun masuk, atau menganggapnya sebagai pelanggaran ketika seseorang melakukannya. Ini akan membuat klan Si terlihat buruk. Aturan yang telah ditetapkan harus dipatuhi, tidak ada yang dapat dicapai tanpa norma atau standar. Siapa yang akan menunjukkan rasa hormat kepada klan Si di masa depan, jika kita tidak mengikuti mereka? Pria itu bersikeras dengan keras kepala. Haha, aku tidak yakin siapa yang menetapkan aturan ini, seberapa besar area ini, atau jika semua orang bertingkah seperti klan Si, menolak masuk bahkan melalui udara. Saya bertanya-tanya, haruskah seorang dewa lewat di sini? Apakah Anda akan menghentikan mereka juga? King Sui mencibir. Kurang ajar. Saya akan ulangi sekali lagi, ini adalah aturan klan Si. Kami dapat membiarkan Anda pergi jika Anda meninggalkan beberapa barang. Jika tidak, kami akan bertindak sesuai aturan. Pria di tengah juga marah. Keunggulan yang dimiliki klan Si selalu ada bersama mereka. Sejauh menyangkut mereka, itu adalah prinsip yang diterima secara universal bahwa peraturan yang mereka buat harus dipatuhi. Mereka tersanjung kemanapun mereka pergi, itulah keunggulan status. Dikombinasikan dengan menjadi kuat, mereka mulai menjadi sombong. Lalu, bagaimana kalau kita tinggal? King Sui tenang dan tenang. Sebenarnya, dia ingin melihat apa yang dimiliki orang-orang muda ini, apa yang harus mereka dukung dari kata-kata mereka. Tinggalkan barang paling berharga yang kalian miliki pada kalian masing-masing. Salah satu wanita berbicara dengan tegas. Itu tidak akan berhasil. Selain itu,
Setiap orang memiliki pendapat subjektifnya sendiri tentang apa yang paling berharga bagi dirinya sendiri. Mari kita ambil contoh pria. Apa barang paling berharga dari seorang pria? Jika itu kamu, maukah kamu memberikannya? Sambil menggelengkan kepalanya, King Sui berkata dengan serius. Kata-kata King Sui agak kasar, mengingat dia sedang berbicara dengan seorang wanita. Kamu adalah orang yang ingin memenuhi permintaan kematian. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Saudara, tangkap dia. Pria itu sangat marah. Para pendatang baru telah bergerak dan menggoda wanitanya sendiri. Bagaimana dia bisa bertahan untuk ini? Tidak ada gunanya lagi kata-kata sekarang. King Sui tidak panik bahkan ketika kawanan bulu emas mahkota menyerbu ke arahnya. Sebagai gantinya, dia mengulurkan Soul Sake Bell dan mengguncangnya. Keadaan Soul Sake Bell saat ini secara drastis berbeda dari masa lalunya. King Sui tidak yakin apakah bel goyang jiwa tingkat 9 telah mencapai puncaknya, tetapi hampir tidak ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Bahkan pemurnian lebih lanjut tampaknya tidak banyak berpengaruh. Di antara 30 bulu emas yang dimahkotai, hampir 10 di antaranya menghadapi masalah, 3 dari mereka membelot, 2 tewas, 3 lainnya diserang dengan histeris, sementara 2 yang terakhir gagal mempertahankan diri tepat waktu dan terluka dalam prosesnya. Perubahan mendadak dalam peristiwa mengejutkan lawan-lawannya. Dengan kecepatan yang menyilaukan, King Sui muncul di belakang bulu emas mahkota terdekat dan menyerang. Bang! Dengan ledakan yang bergema, bulu mahkota emas yang sangat besar itu mati. Pada saat ini, serangan yang tak terhitung jumlahnya mulai menghujani King Sui tetapi tidak ada yang melakukan kerusakan. Kembali. Pada saat itu, pria itu berdiri di udara dan berteriak. Meski begitu, gajah naga sisik emas King Sui telah membunuh 2 bulu emas mahkota dan 1 mati di tangan Yin Tong. Beruntung tidak ada yang terluka. Pada saat yang sama, 2 pria tua muncul di depan mereka. Terima kasih, Tuan, karena menunjukkan belas kasihan. Mereka berkata dengan sopan. Bukan karena King Sui takut membunuh, hanya saja dia tidak ingin begitu kejam terhadap orang-orang ini. Dia tidak ingin menambah jumlah pembunuhannya lebih jauh, jadi tidak ada pembunuhan. Namun, jika mereka tidak belajar menghargai sikap seperti itu, maka King Sui juga tidak akan ragu untuk melenyapkannya. Satu-satunya alasan untuk ini adalah karena King Sui tidak memandang mereka sebagai lawan yang layak. Jika tidak, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan pada saat kata-kata, membunuh mereka, keluar dari mulut musuhnya, tidak ada gunanya menahan mereka yang menginginkan kematiannya. King Sui yang sekarang tidak akan mempermasalahkannya sesuka hatinya. Oleh karena itu, bahkan ketika orang-orang ini mulai berteriak ingin mengambil nyawanya, dia masih bisa menunjukkan belas kasihan. Bisakah kita pergi sekarang? King Sui bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, kesalahan klan Si kali ini. Saya tidak yakin apakah saya bisa menarik minat Anda dan teman Anda untuk mengunjungi klan Si. Salah satu orang tua diundang. King Sui tidak yakin apa status orang tua itu di dalam Si klan, tapi dia menganggap itu tidak akan terlalu rendah dalam hierarki. Dengan menggelengkan kepalanya, dia menolak. Kami masih memiliki hal-hal yang perlu kami jaga. Mungkin lain kali, jika kita melewati sini lagi di masa depan. Petik 2. Tanpa permintaan yang berlebihan, lelaki tua itu berterima kasih kepada King Sui lagi sebelum melihat mereka pergi. Kakek Chow, seberapa kuat mereka? Pria yang memimpin kelompok itu bertanya. Aku tidak tahu, tapi membunuh kita akan semudah bernafas bagi mereka. Qian Feng, kamu sudah cukup dewasa sekarang. Beberapa hal mengharuskan Anda untuk berpikir sebelum bertindak, seperti kejadian hari ini. Bukan saja mereka tidak dihentikan, kami terlihat buruk dalam prosesnya dan yang terpenting, itu mempengaruhi kondisi pikiran kami juga. Sambil menghela nafas, lelaki tua itu berkata. Pria itu juga dalam semangat yang suram. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, dia tidak hanya terlihat buruk di depan wanitanya sendiri, dia juga telah dikalahkan dengan buruk. Dia merasakan gelombang keputusasaan dan keputusasaan, bahkan sampai dia tidak lagi merasa ingin bergerak maju di jalan kultivasi. Ini mungkin yang mempengaruhi suasana hati. King Sui tidak peduli dengan spekulasi tentang bagaimana perasaan klan Si, mereka hanya orang yang lewat dalam bukunya. Setelah hari ini, peluang mereka untuk bertemu lagi hampir nol. Setengah tahun kemudian, ketiganya mencapai kota utama dinasti Xia besar. Itu juga di mana mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu sebelum pindah. Sambil mencari penerus lain dari Dewa Pertempuran atau mereka yang telah menerima warisan Dewa Pertempuran, mereka melakukan perjalanan untuk mencari lebih banyak harta dan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Jika memungkinkan, mereka juga menggabungkan kekuatan mereka sendiri.
Itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di benua Haohan, mungkin mereka akan mampu menghadapi lawan seperti Raja Iblis di masa depan. Dia berjanji kepada Dewa Pertempuran Emas bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membawa Dewa Pertempuran kembali sukses, melalui pemenuhan janji ini bukanlah kewajiban. Tapi karena dia sudah memberikan kata-katanya, dia memutuskan untuk mencobanya. Selain itu, sepertinya dia tidak punya hal lain untuk dilakukan sekarang. Terlepas dari apakah dia akan mengambil tindakan apapun tentang Sekte Abadi Lima Harimau setelah ini, dia hanya bisa meninggalkannya untuk saat ini. Tante Lingyan pintar. Dia berpura-pura acuh tak acuh tentang hal itu di depan King Sui, seolah-olah dia tidak lagi memikirkannya, tapi King Sui tahu dia tidak lupa dan dia sedang bekerja keras. Selama ada kemungkinan, dia tidak akan menyerah. Sekte Abadi Lima Harimau memiliki dewa di antara mereka, jadi King Sui juga memutuskan untuk bekerja keras dalam kultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Kedua hal itu saling melengkapi, keduanya menuntut dia untuk meningkatkan kekuatannya. Kota Xia hebat. Kota utama selalu disebut Great Xia City. Di wilayah ini, dinasti Xia besar adalah kehadiran yang kuat di antara banyak dinasti, meskipun tidak jauh dari kekuatan dinasti Domain Es atau dinasti Dewa Pohon. Namun, mereka dapat dianggap hampir tidak masuk ke peringkat 5 besar. Hal ini berlaku terutama untuk kota Xia yang hebat, ini adalah inti dari dinasti Xia besar, di mana yang terkuat berkumpul. Disinilah naga bersembunyi dan harimau berjongkok, dan masalah siapa yang memiliki kekuatan adalah urusan yang rumit. Disinilah faksi yang berbeda berdiri dalam jumlah besar. Lihatlah penginapan di depan. Mengapa kita tidak pergi ke sana untuk mengistirahatkan kaki kita dan minum-minum? Yintong menunjuk ke sebuah penginapan mewah di kejauhan dan berkata sambil tersenyum. Baiklah. Penginapan adalah tempat yang bagus. Ada anggur, makanan, kamar untuk tinggal, dan sumber gosip dan berita. Itu adalah tempat yang akan dikunjungi siapapun begitu dia tiba di tujuan baru. Penginapan adalah tempat yang besar dengan banyak pelanggan, tapi itu sangat aman. Selamat datang. Silakan masuk. Begitu mereka berada di pintu, mereka disambut hangat oleh wajah tersenyum seorang pria parubaya. Pria seperti itu dengan bibir terangkat alami dan wajah tembem memiliki elemen ramah padanya, terlahir dengan atribut resepsionis penginapan. Ketiganya duduk di ruang duduk di lantai 6 penginapan. Itu bukan tingkat tertinggi di penginapan ini, tetapi memiliki jumlah orang terbanyak. Dua tingkat pertama diambil oleh orang-orang biasa, sedangkan yang ketiga dan keempat ditempati oleh pedagang tanpa banyak budidaya. Setiap lantai di atas tingkat kelima dan keenam ditempati oleh orang-orang yang berlatih seni Wu. Mereka telah mengunjungi lantai 7 tetapi hampir kosong, itulah sebabnya mereka memutuskan untuk menetap di lantai 6. Perabotan di penginapan ini lumayan, masing-masing dari 4 dindingnya memiliki gambar pemandangan, memungkinkan seseorang untuk merasa damai. Selain itu, lantai kayunya bersih dan tidak bernoda. Kelemahannya adalah dengan jumlah orang, itu pasti keras dengan obrolan. Namun, mereka yang membayar perlindungan ke penginapan melakukannya untuk suasana ini. Kalau tidak, mereka bisa saja memesan makanan untuk dinikmati kembali di kamar mereka. Ini seperti bagaimana beberapa orang mengunjungi warnet meskipun memiliki komputer di rumah, mereka melakukannya untuk suasana seperti itu. Mereka memesan beberapa hidangan khusus penginapan, semuanya dalam berbagai pilihan daging premium dari hewan atau vegetarian eksotis. Nama hidangannya terdengar layak dan aroma yang memenuhi tempat itu juga berbau harum, tapi King Sui tidak bisa mengatakan bahwa dia sangat bersemangat untuk mereka. Lagi pula, dalam hal keterampilan kuliner, dia belum pernah bertemu orang yang lebih baik dari dirinya sendiri. Bahkan jika dia memang memiliki keunggulan dalam kualitas bahan-bahannya, kemahirannya tidak dapat disangkal. Mereka juga memesan beberapa anggur di sini, anggur bunga. Itu adalah anggur eksklusif penginapan, diseduh dengan beberapa bagian bunga, rasanya menyegarkan harum dan manis, sedikit seperti anggur merah tapi lebih baik, setidaknya dalam pikiran King Sui. Konon, dia masih lebih suka minuman keras tulang harimau, anggur bunga plum, dan alkohol lainnya. Mereka cepat dalam pelayanan mereka, 8 piring dan semangkuk sup disajikan. Ketiganya telah mengembangkan semacam pemahaman melalui perjalanan mereka. Tidak perlu lagi berdiri di atas upacara, dan mereka berbicara sambil makan bersama dengan nyaman. Saudaraku, kita harus melakukan sesuatu saat kita di sini. Kita tidak bisa begitu saja bergerak tanpa tujuan. Yintong dan King Sui mendentingkan gelas mereka saat yang pertama menyatakan dengan gembira. Di tempat lain di mana King Sui berada, dia selalu mendirikan Imperial Cuisine Hall dan mereka semua mencapai hasil yang luar biasa. Dia tidak mempermasalahkannya ketika dia berada di Soaring Dragon Continent. Dia bertanya-tanya apakah dia harus melanjutkan profesi lamanya saat mereka di sini.
Status seorang dokter tinggi, selama seseorang memiliki keterampilan medis, bersentuhan dengan yang kuat tidak menjadi masalah, hanya masalah waktu. Meskipun menjadi seorang dokter aman, masih ada risiko yang terkait dengan profesinya, tetapi King Sui tidak takut. Saudaraku, apakah kamu punya saran bagus? King Sui melirik Yin Tong dan bertanya. Saya seseorang yang tidak bisa mengambil apa-apa. Ling Fei memiliki pengetahuan medis, jadi mengapa kita tidak mendirikan klinik saja? Setelah beberapa pertimbangan, Yin Tong menjawab. King Sui terkejut, dia tidak menyadari bahwa wanita itu tahu seni penyembuhan. Mengatakan bahwa dia memiliki, hanya sedikit pengetahuan, adalah cara sederhana Yin Tong untuk mengatakannya. Maka sepertinya keahliannya dalam penyembuhan seharusnya tidak terlalu buruk. Sepertinya tidak mungkin dia bisa menghindari kembali ke profesi lamanya sekarang. Baiklah, mari kita buka klinik. Kakak ipar, kenapa kamu tidak membantu memeriksa denyut nadiku? Dengan tangan terentang, dia ingin melihat sejauh mana kemampuan Ling Fei. Sekarang, giliran Ling Fei yang terkejut, tapi dia tetap mengulurkan tangannya dan menahan denyut nadinya. Di samping, Yin Tong memandang dengan percaya diri. AST 1485 Klan Sue, platform duel Jalan Yulang, gedung kecil. Pengambilan denyut nadinya membutuhkan waktu 15 menit. King Sui tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia merasakan kegembiraan yang meluap-luap, jika dia hanya mengambil beberapa saat, King Sui akan dapat menentukan keahliannya segera. Kesabaran bagi seorang dokter sangat penting, seperti juga kesadaran, sebagai dokter, mereka harus benar-benar memahami gejala pasien. Setelah beberapa lama, Ling Fei menarik tangannya, suaranya dipenuhi dengan sedikit rasa malu. Adik laki-laki memiliki tubuh yang ekstrim. Selain itu, tidak ada yang bisa saya rasakan, tidak ada gejala sedikit pun. Cukup, pengetahuan kakak ipar dalam pengobatan masih bagus. Aku juga tahu sedikit tentangnya. Bagaimana dengan ini? Mari kita buka klinik di Great Xia City. Jika berhasil, kita akan mencoba rute ini. Jika tidak, kami akan mengubah profesi kami. King Sui awalnya berusaha mengubah nama panggilan yang diberikan oleh wanita itu, dia merasa tidak enak dipanggil adik. Sayangnya, usahanya sia-sia, jadi dia mungkin juga membiarkannya melanjutkannya. Pelatihan wanita itu terletak pada seni mantranya tetapi dia adalah wanita Yin Tong, jadi King Sui tidak akan pernah memiliki pemikiran yang tidak pantas terhadapnya. Dia juga berbudi luhur. Di matanya, King Sui benar-benar seperti adik laki-laki. Pernahkah kamu mendengar, wanita dari klan Sui telah mendirikan platform duel di Jalan Yulang. Siapapun di generasi muda yang berhasil menang melawannya dapat mengambilnya sebagai istrinya. Jika mereka tidak ingin melakukannya, dia akan melakukannya, beri mereka permintaan yang ada dalam kekuatannya. Petik 2. Pada saat ini, suara bergema terdengar dari sekitar mereka, atau mungkin hanya karena pendengaran mereka lebih baik daripada rata-rata orang. Either way, mereka tidak bisa membantu tetapi mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Wanita dari klan Sue, Sue Nuo. Lupakan saja, di antara generasi muda, siapa yang bisa menjadi pesaing yang layak untuk melawannya. Kurasa dia merasa bermasalah akhir-akhir ini, hanya orang bodoh yang akan naik ke panggung itu dan bertarung. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Sepertinya ini bukan pertama kalinya wanita itu mengeluarkan tantangan. Iya, menurutmu apakah akan ada orang yang menantangnya kali ini? Akan ada. Banyak dari mereka, sebenarnya. Ada banyak orang bodoh yang tidak takut mati. Dengan hadiah besar yang terbentang di depan mereka, siapa yang tidak mau mencoba? Ini adalah klan Sue kita, sedang berbicara tentang salah satu klan teratas di dinasti Xia besar. Untuk seseorang yang dapat menikahi putri tertua dari klan Sue, dia akan berhasil dalam karir mereka dan membawa kecantikan ke dalam hidupnya. Orang dari sebelumnya tertawa kecil. Orang itu berpenampilan seorang pria parubaya, dengan tatapan mata yang bijaksana dan penuh arti dan pesonanya sendiri. Bahkan jika dia bukan orang yang berstatus, dia pasti tidak akan tetap tidak dikenal oleh publik jika dia telah meninggal. Dia pasti pemimpin lingkaran sosialnya. Maukah Anda mencobanya, Saudara Tailin? Aku, lupakan saja. Sebanyak laki-laki seharusnya memiliki keberanian dan tidak menghindar dalam menghadapi kesulitan. Untuk mencoba apa yang Anda tahu Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, itu hanya menjadi bodoh. Pria bernama Tailin menggelengkan kepalanya. Ketiganya makan sambil mendengarkan. Sepanjang makan, mereka telah mendengar beberapa informasi penting. Orang tua dari klan Sue telah mewarisi pangkatnya dan menikmati lebih dari 10 generasi kemakmuran. Di benua itu, 10 generasi tidak panjang atau pendek. Itu berjumlah 2000 tahun waktu. Di dalam dinasti Xia besar, mereka pasti memiliki pengaruh yang cukup besar.
Wanita di klan Sue ini dianggap sebagai bakat luar biasa dalam generasi muda klan Sue. Dia lebih tua dari King Sui, tetapi pada usia ini dalam klan yang begitu besar, dia masih dianggap sebagai salah satu yang termuda. Hari-hari ini, klan Sue berharap wanita itu menikah dengan keluarga terkenal lainnya untuk membentuk aliansi melalui pernikahan. Pihak lainnya adalah Yang Mulia Dinasti Xia, dia bisa dianggap sebagai bagian dari keluarga kerajaan, seseorang dengan status sosial yang setara. Faktanya, klan Sue sedikit lebih rendah statusnya. Penolakan putri sulung klan Sue telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Yang Mulia bukanlah lawannya ketika mereka berduel di masa lalu, itulah sebabnya masalah ini berlarut-larut hingga hari ini. Bahkan jika dia tidak bisa menang, apakah pernikahan akan tetap dilanjutkan? Wanita klan Sue melakukan trik lamanya lagi. King Sui telah mendengarnya sebelumnya juga. Ada banyak yang mempertimbangkan fakta bahwa seorang anggota keluarga kerajaan berpartisipasi dalam duel ini, menyebabkan beberapa orang yang ingin berduel kehilangan keberanian. Namun, ada orang yang tidak sadar yang masih akan menghadapi tantangan, orang-orang itu akan berakhir sebagai lawan wanita itu. Namun kali ini, wanita dari klan Sue telah memasang taruhan yang lebih tinggi. Di masa lalu, menang melawannya tidak selalu sama dengan tangannya dalam pernikahan. Dia juga harus memberikan persetujuannya sendiri yang terpisah. Namun kali ini, dia akan setuju untuk menikahi siapapun selama mereka menang. Tentu saja, premisnya adalah bahwa pesaingnya harus seseorang dari generasi muda. Bahkan jika pemenangnya tidak ingin menikahinya, dia tetap akan mengabulkan permintaan mereka yang sesuai dengan kemampuannya dan klan Sue. Dia akan setuju untuk apapun, selama itu tidak melanggar prinsip mereka. Inilah mengapa ada banyak sekali peserta kali ini. Lagi pula, ada banyak orang yang ingin dinikahkan dengan klan Sue. Karena nyonya klan Sue telah memberikan kata-katanya, dapat diasumsikan bahwa klan Sue telah memberikan persetujuan mereka juga. Keluarga kerajaan juga tidak akan memaksa mereka. Sebenarnya, klan Sue memiliki banyak generasi yang menikah dengan anggota keluarga kerajaan. Klan Sue pada dasarnya adalah bagian dari keluarga kerajaan. Adik laki-laki, mengapa kamu tidak mencobanya? Aku akan mendukungmu. Ling Fei melirik King Sui dengan menggoda dan terkekeh. Saya berpikir bahwa Brother mungkin bisa memberikannya sebagai gantinya. Memikirkannya dengan cepat, King Sui tertawa saat dia membalas. Setelah mendengar kata-katanya, Yintong hampir tersedak gelas anggurnya. Dengan beberapa batuk, dia berhasil berkata, aku akan lulus. Ling Fei cantik dan dia baru saja menikahinya. Selama periode waktu ini, dia terpikat padanya. Untuk orang seperti Yintong yang begitu terpesona, tidak mungkin dia memiliki pikiran yang berlama-lama tentang wanita lain. Ling Fei tidak mempraktekkan camaknya dengan sia-sia. Baiklah, saya akan mencobanya jika ada kebutuhan dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk berkenalan dengan wanita klan Sue ini. Ini akan bermanfaat bagi kita saat kita di sini juga. King Sui berkata sambil tersenyum. Dia masih tidak berniat menikahi wanita yang belum pernah dia temui. King Sui yakin dia akan menang. Satu-satunya prasyarat adalah apakah dia akan menerima tantangan itu, tetapi itu adalah pertanyaan yang belum dia dapatkan jawabannya. Makan membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk mereka selesaikan, sebelum mereka akhirnya memesan akomodasi mereka di penginapan dan keluar untuk berjalan-jalan setelahnya. Dari pramusaji, mereka mengetahui bahwa Jalan Yulang berada tepat di seberang tempat mereka berada. Jalan Yulang adalah jalan yang sangat terkenal di kota utama. Perbedaan antara jalan dan jalan bukanlah lebarnya. Jalan dipenuhi terutama dengan kendaraan dan hampir bebas dari pejalan kaki. Di sisi lain, selain kendaraan, jalan-jalan memiliki pejalan kaki di kedua sisinya. Bagaimanapun, jalan yang sibuk dipenuhi dengan toko-toko, kamar dagang, dan sejenisnya. King Sui dan teman-temannya langsung menuju Jalan Yulang. Setelah makan, mereka tidak tertarik dengan jajanan pinggir jalan. Tetap saja, mereka masih akan membeli beberapa pernak-pernik kecil yang mereka temui. Jalan Yulang sangat lebar, sisi jalan utama beraspal lurus tidak bisa dilihat hanya dengan pandangan sekilas. Meski begitu, itu sangat terorganisir, bahkan mungkin mewah. Orang-orang yang bisa tinggal di sini pasti bukan petani biasa. Dunia tidak adil, di mana ada orang miskin, ada juga orang kaya. Tidak mungkin hal ini berubah, karena sebaliknya tidak akan ada perkembangan dalam masyarakat. Setiap kali King Sui melihat jalan-jalan dunia ini, dia terdiam. Jalan-jalan dapat dengan mudah berjalan sejauh ribuan mil, dan diukur setidaknya beberapa lebar jalan normal. Apa konsep ini? Pemandangan seperti itu meninggalkan King Sui dengan emosi yang tak tertandingi setiap saat. Dalam kehidupan masa lalunya, dia hanya bisa menemukan satu jalan seperti ini di seluruh dunia, namun di dunia ini, dia bisa melihat mereka di mana-mana. Untungnya,
Jarak antara platform duel dan jalan utama tidak terlalu jauh. Mereka segera melihatnya. Sekitar 300 meter di depan, platform duel besar memancarkan suasana kemegahan. Platform duel untuk seseorang di level King Sui dianggap sebagai hiasan belaka. Bagaimanapun, pertempuran pada umumnya selalu terjadi di udara. Satu-satunya perbedaan di sini adalah fakta bahwa mereka sedang diangkat oleh platform. Pada titik ini, ada banyak orang di sekitar peron, yang setiap hari ramai. Di atas mereka, ada dua lawan yang terkunci dalam pertarungan sengit. Kekuatan mereka hampir sama, keduanya di level Martial King. Platform duel memiliki dua level, tingkat atas adalah tempat King Sui menyaksikan pertarungan, yang tingginya 300 meter. Ada yang lebih kecil, tingkat yang lebih rendah sekitar 10 meter. Tingkat atas adalah untuk penggunaan mereka yang berada di tingkat Martial Sein dan di atasnya. Lagi pula, mereka yang berada di bawah level itu tidak bisa terbang di udara. Setidaknya dari ketinggian yang lebih pendek itu, mereka tidak akan terluka parah jika jatuh, apalagi sekarat. Secara alami, kedua orang itu bertarung di tingkat yang lebih rendah, di mana suara sorakan terdengar dari waktu ke waktu. Benua menjunjung tinggi kultivasi, dan orang-orang mereka juga kokoh dan kuat. Tidak ada yang mengatakan seberapa sering duel ini terjadi setiap hari, tapi itu pasti terlalu banyak untuk dihitung. Mereka tidak merasa banyak bahkan setelah mengamati duel selama beberapa waktu. King Sui memiliki mentalitas pengamat saat dia menonton, dan merasa bahwa kelompoknya seperti orang dewasa yang menonton anak-anak saat mereka bermain-main. Yintong dan Ling Fei juga tidak terlalu tertarik, dan mereka memutuskan untuk melihat-lihat sambil berjalan di sepanjang jalan Yulang. Lihat di sana, dijual, Ling Fei berkata tiba-tiba, sebuah jari menunjuk ke arah tanda tidak jauh. Orang harus mengerti bahwa mereka berada di jalan Yulang. Meskipun tidak ada kekurangan tanah di dalam dunia 9 benua, 1 inci tanah di sini setara dengan emas. Mengikuti tangan Ling Fei, mereka menuju ke tempat penjualan. Itu adalah tempat kecil, hanya berukuran sekitar 600 meter persegi, tetapi konstruksinya mewah. Dibandingkan dengan paviliun di sekitarnya, itu juga tidak pendek. Sebaliknya, itu panjang dan sempit, dengan gaya yang khas. Di gedung inilah tanda besar dengan kata-kata, dijual, tercetak di atasnya tergantung. Kebetulan sekali, kita juga butuh tempat. Ayo kita lihat, dan jika memungkinkan, ayo kita beli. King Sui berkata dan tersenyum. Kedengarannya bagus, tapi aku memperkirakan akan sulit untuk membeli tempat seperti itu hanya dengan uang saja. Ling Fei berkata, nada suaranya terdengar khawatir. Selama ada harga, akan ada cara untuk membelinya. King Sui berkata dengan percaya diri. Setelah beberapa menit, ketiganya tiba di dekat gedung kecil. Pintunya terbuka. 600 meter persegi sebenarnya tidak sekecil itu. Itu hanya tampak kecil dibandingkan dengan paviliun di sekitarnya. Luasnya hampir 900 meter persegi, dengan mempertimbangkan halaman kecil. Bagian atas terhalang oleh paviliun yang tersebar di sekitarnya. Saat masuk, mereka menemukan seorang pria menuruni tangga. Dia kurus dan memiliki sedikit bungkuk dalam posturnya. Meskipun tidak terlihat kecuali seseorang melihat dengan hati-hati, matanya merah, seolah-olah dia tidak punya waktu untuk beristirahat dalam waktu yang lama. Dia tampak terkejut dengan kehadiran King Sui dan teman-temannya. Di sini untuk membeli rumah. Ya, kami bermaksud untuk membuka klinik dan berpikir bahwa lokasi ini sangat bagus. Selanjutnya, kami melihat tanda yang menunjukkan bahwa itu untuk dijual dan datang untuk melihatnya. Kami ingin tahu berapa banyak Anda ingin menjualnya. King Sui mengerutkan hidungnya. Dia bisa mencium bau obat di udara dan pada pria itu, tapi yang terakhir bukanlah orang yang meminumnya. Jika tempat ini belum pernah menjadi klinik sebelumnya, King Sui berspekulasi bahwa pasti ada pasien yang berobat di rumah ini. Apakah Anda dokter? Pria itu tampak agak gelisah. Memej, pergilah kalau begitu. Aku lebih baik membakar rumahku daripada menjualnya kepada beberapa tabib yang payah. Pria itu melambaikan tangan mereka dengan tegas. King Sui tertawa dan melihat ke arah pria itu. Jika Anda tidak percaya pada dokter, lalu mengapa Anda masih minum obat itu? Cukup, pergi. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan menjualnya padamu. Sepertinya pria itu memiliki prasangka yang mendalam terhadap dokter. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda, tetapi Anda tidak dapat menilai seluruh profesi hanya dari satu orang. Saya tidak berani menyombongkan kemampuan saya dalam kedokteran, tetapi saya jelas tidak pernah salah mendiagnosis pasien. King Sui berkata dengan pasti. Bukannya tidak mungkin menjual tempat ini kepada seorang tabib, tetapi saya akan menjualnya hanya dengan syarat bahwa wanita saya sudah sembuh. Jika bukan karena dokter yang tidak kompeten itu, dia tidak akan menjadi seperti ini. Saat pria itu mengucapkan kata-kata itu,
Tubuhnya gemetar dan tangannya mengepal. Dia menghela napas samar.